Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Nurhayanti dari kelas 11 FI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produksi. Prinsip produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Selanjutnya untuk ruang lingkup produksi adanya validasi, pencegahan kontaminasi silang, bahan dan produk kering, produk cair, krim dan salep non-steril, kegiatan pengemasan, pengawasan selama proses, karantina, dan penyerahan produk jadi. Untuk selanjutnya ada alur produksi, bahan aktif dan bahan tambahan. Ada penimbangan dilakukan di ruang staging. Selanjutnya pengolahan produk antara, ada pengolahan produk ruahan, dilanjutkan pengemasan primer, bahan pengemas, pengemasan sekunder, lanjut obat jadi. Sediaan non-steril, ada bahan awal, penimbangan, pengolahan, pengemasan, serta obat jadi. Untuk pengolahan, adanya sediaan padat, sediaan semi padat, serta sediaan cair. Selanjutnya ada bahan baku aktif dan bahan tambahan, seperti sediaan padat, sediaan cair, serta sediaan gas. Untuk bahan pengemas, adanya primer dan sekunder. Untuk penimbangan, fase air dan fase minyak, adanya homogenitas, pendinginan, dan pemvacuuman. Untuk cek IPC-nya, ada organoleptis, kadar zat aktif, pH, pJ, dan viskositas. Untuk pengisian dalam tub, cek IPC-nya, ada penampilan, kontrol bobot, dan penandaan. Untuk pengemasan sekunder, cek IPC-nya, ada penampilan, kelengkapan, dan penandaan. Untuk penimbangan pembuatan sirup simplex dan fase dispersi bahan aktif, ada penghalusan, cek IPC-nya, ukuran partikel, selanjutnya pencampuran akhir, cek IPC-nya organoleptis, kadar zat aktif, pH, pJ, viskositas. Untuk selanjutnya, ada pengisian dan penutupan botol, cek IPC-nya, penampilan, kebocoran, dan volume. Untuk labeling, cek IPC-nya, ada penampilan, kelengkapan, serta penandaan. Untuk pengemasan sekunder, cek IPC-nya, ada penampilan, kelengkapan, serta penandaan. Untuk selanjutnya ada proses pengemasan. Kegiatan pengemasan terdapat catatan pengemasan batch yang menguraikan penerimaan dan identifikasi produk ruahan, bahan pengemas, dan pengawasan IPC untuk menjamin bahwa produk ruahan dan bahan pengemas, baik bahan pengemas cetakan maupun bukan cetakan, adalah benar, tidak tertukar dengan bahan yang lain. Rincian pelaksanaan pengemasan, prosedur pengemasan batch. Sebelum kegiatan pengemasan dimulai, dilakukan pemeriksaan jalur pengemasan untuk memastikan bahwa area kerja dan peralatan bebas dari produk lain, sisa produk lain, atau dokumen yang tidak diperlukan. Untuk ruang kelas dalam produksi, ada ruang kelas A, adalah area yang terlokalisasi untuk aktivitas yang memiliki risiko tinggi seperti area pengisian produk, area tempat tindakan aseptik, dilakukan pengujian sterilisasi produk jadi. Ruang kelas B adalah area yang melingkupi ruang bersih kelas A, terutama untuk proses produksi dengan sistem preparasi dan pengisian larutan produk secara aseptis. Namun jika digunakan metode sterilisasi akhir, maka ruangan ini tidak perlu dikualifikasi. Selanjutnya, ruang kelas C adalah area bersih untuk melakukan kegiatan dengan tingkat kekritisan yang lebih rendah di dalam suatu proses pembuatan produk steril. Selanjutnya, ruang kelas D adalah area bersih untuk melakukan kegiatan depan tingkat kekritisan yang lebih rendah.
di dalam suatu proses pembuatan produk steril. Untuk selanjutnya ada unclassified area. Area ini merupakan area yang tidak dikendalikan, tetapi untuk kepentingan tertentu ada beberapa parameter yang dipantau, termasuk di dalamnya adalah laboratorium kimia, gudang, suhu terkontrol untuk cold storage dan cold room, kantor, kantin, ruang ganti, dan ruang teknik. Selanjutnya ada black area. Area ini disebut juga area kelas E. Ruangan ataupun area yang termasuk dalam kelas ini adalah koridor yang menghubungkan ruang ganti dengan area produksi, area staging bahan kemas, dan ruang kemas sekunder. Setiap karyawan wajib mengenakan sepatu dan pakaian black area dengan penutup kepala. Selanjutnya ada gray area. Area ini disebut juga area kelas D. Ruangan ataupun area yang masuk dalam kelas ini adalah ruang produksi, produk non-steril, ruang pengemas primer, ruang timbang, laboratorium mikrobiologi, ruang preparasi, ruang uji potensi, dan inkubasi. Ruang sampling di gudang. Setiap karyawan yang masuk ke area ini wajib mengenakan gowning, pakaian, dan sepatu grey. Antara black area dan gray area dibatasi ruang ganti pakaian grey dan airlock. Untuk selanjutnya, white area. Area ini disebut juga area kelas C, B, dan A. Ruangan yang masuk dalam area ini adalah ruangan yang digunakan untuk penimbangan bahan baku produksi steril, ruang mixing untuk produksi steril, background, ruang filling, laboratorium mikrobiologi, ruang uji sterilisasi. Setiap karyawan yang akan memasuki area ini wajib mengenakan pakaian antistatik, pakaian dan sepatu yang tidak melepas partikel. Antara gray area dan white area dipisahkan oleh ruang ganti pakaian white dan airlock. Sediaan steril. Contoh sediaan steril adalah obat suntik bervolume kecil atau besar, cairan irigasi yang dimaksudkan untuk merendam luka atau lubang operasi, larutan dialisa, dan sediaan biologis seperti vaksin, toksoid, antitoksin, produk penambah darah, dan sebagainya. Selanjutnya, sediaan non-steril. Contohnya seperti tablet, kapsul, pil, serbuk, supositoria, larutan eliksir, suspensi, emulsi, salep, krim, pasta, dan sebagainya.